sifatnya tadi itu orang yang celaka itu biasanya punya sifat sombong. Gara-gara sombong dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan orang. Jadi ada apa ya? Ada hubungannya semuanya. Orang menyampaikan yang benar dari Al-Quran, dari hadis. Kenapa dia kufur? Awalnya, kenapa dia maksiat? Awalnya itu gara-gara sombong. Ketika sombong, akhirnya dia menolak kebenaran. Disampaikan nggak mau, nggak percaya ini dan itu. Gara-gara sombong. Sehingga sombong tadi, dia akhirnya melampaui batas di dalam kekafiran dan di dalam maksiatan. Senang urusan dunia dan juga yang lainnya. Sedangkan orang yang beruntung tadi itu, pasti dia itu sifatnya takut sama Allah, bukan tambah berani. Takut sama Allah, ya. Akhirnya dia tinggalkan maksiat, ya. Kemudian apa namanya, dia tinggalkan hawa nafsunya. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tarkul hawa miftahul jannah. Meninggalkan hawa nafsu itu kuncinya surga. Orang kalau bisa meninggalkan hawa nafsu akan mendapatkan kuncinya surga. Berat memang hawa nafsu itu. Ya seperti kemarin kita terangkan bahwa hawa nafsu itu seperti apa? Ya, ngajak enak dok, makan. Makan bujur nafsu memang kan? Ya, tapi jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Biasanya makan misalnya cukup satu piring. Hawa nafsu ngajak akan lebih. Kepingin ini, kepingin ini, kepingin apalagi bisa beli semuanya. Wah, eh, beli nasi goreng bisa, beli ini bisa. Biasanya hawa nafsu ngajak apa nyoba nyajal iku, nyoba njajal iku. Ya, lihatan kadang di medsos. Kadang satu orang mangan iku anu sembarang kali dicicipi ku kabeh mangan auzubillahi dzalik ya. Itu nafsu, hawa nafsu. Kalau orang sudah ngikuti hawa nafsu, nafsunya kuat, sebenarnya dia akan ngajak maksiat. Nah, makanya kalau orang tadi ngekrek, sebenarnya dia bisa makan yang lain, tapi dia anggrek, kak wis, saya makan cukup segini tok. Ya, makan segini lu sudah bisa buat sholat, sudah bisa buat talim, sudah bisa bekerja, sudah cukup, tinggalkan. Maka miftahul jannah. Subhanallah. Kemudian pertanyaan orang musyrik ya dari hari kiamat. Itu pertanyaan menghina. Ya, pertanyaan menghina. Ilaka salati su'alin nabi andarik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya mengkhususkan bahwa hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi sehingga Nabi juga nggak akan menjawab. Kenapa? Sama Allah tunjukkan kepada mereka yang tahu waktunya hari kiamat hanya Allah. Allah nggak ada yang tahu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah apa namanya Allah memberitahu kepada Nabi bahwa yang tahu hanya Allah, diperingatkan innama tundiru mayyahsyaha innama tundiru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib dalam ayat yang lain. Nabi itu hanya memberikan indar, memberikan peringatan bagi siapa? Bagi mereka yang mau mengikuti peringatan dan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tahu, mereka nggak mau ya wes. Nah, kita juga gitu, ngajar, dakwah, nganu nah, yang mau toh, yang nggak mau ya wes. Yang penting kita sudah melaksanakan. Nah, melaksanakan itu semuanya. Sehingga kita nggak beban ya. Seperti kita belajar kitab kemarin, orang yang punya ilmu wajib ngajar, yang nggak punya ilmu wajib belajar. Wes itu dok. Nah, urusan dia punya apa namanya, ada yang belajar nggak mengajar ya wes, yang penting kita sudah mengajar tadi itu ya. Dan yang terakhir, bagaimana itu hari kiamat tadi, saking cepatnya ini dunia ya, saking digambarkan ini dunia ini cepat, seakan-akan hari kiamat itu ya seperti satu hari tok. Seperti satu hari tok. Oh ya sebentar lagi akan terjadi. Sebentar lagi akan terjadi itu hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa dunia ini adalah sebentar dibandingkan kehidupan yang hakiki yaitu di akhirat. Ya. Wallahu a'lam bishawab.